Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Dan saya lagi ada tamu dari Banten, dari Tangerang Selatan tepatnya. Yaitu Sensei Aji, apa kabar? Baik, baik. Wah Sensei, Sensei ya, Sensei ini merupakan Kabid Bimpres Forky Tangsel, betul ya? Betul. Oke, dan juga Bimpres Forky Banten. Betul. Dan juga Bimpres Kabid Bimpres KONI Tangerang Selatan. Betul. Yang kita tahu kan Sensei ini karateka Gabdika Shitoryu ya. Betul, betul. Ini kalau saya melihat ya memang suatu kebanggaan ya bagi seorang karateka kalau misalnya kita ini bisa menjadi apa ya Bimpres di KONI. Betul. Ya. Karena kalau jadi Bimpres di KONI kan berarti yang di bawah ini bukan hanya karate saja gitu. Ini gimana ceritanya nih, Sensei? Ya, kita yang jelas kita pasti kita berprestasi dalam melatih ya, dalam arti kita melatih maksimal, melatih dengan sungguh-sungguh, dan pembuktian kita untuk menciptakan atlet-atlet yang memang berprestasi kita harus ya giat melatih itu. Yang kedua kali jaga hubungan baik dengan semuanya, baik dengan, dan saya sendiri ya lebih fokus pada hubungan baik itu tidak melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, tapi tetap semua sama yang atas bawah itu tidak ada bedanya saya. Jadi saya rangkul dan saya tidak biasa aja seperti teman-teman biasa seperti itu. Jadi mungkin lebih friendly sama Ya, betul. kohai murid Kohai gitu ya. murid Ya. sama semua pengurus, sama kohai sama semua pengurus, ya seperti itu. Nah, memang kalau saya lihat di sini megang dojonya tuh banyak ya, ada belasan dan juga ada dojo-dojo privat lainnya. Iya, seperti itu. Itu gimana cara bagi waktunya itu? Ya, semua sudah diatur sih waktunya, dan kita juga ada kebetulan beberapa dojo itu kita punya asisten juga, dan semuanya kan karena asisten itu harus selain mereka atlet, mereka paling tidak harus menjadi pemimpin juga untuk junior-juniornya seperti itu. Karena bagi saya ini hal menarik. Kenapa? Saya melihat ada beberapa Bimpres gitu ya, tapi dia nggak mengelola dojo sendiri. Betul. Nah ini kan Sensei ini berarti istilahnya down to earth banget. Dimana tadi Sensei bilang sama anak-anak itu udah berteman lah istilahnya kan. Berteman, kemudian juga sehingga sama mereka itu nggak apa ya, jadi sahabat baik mereka gitu kan. Ya. Dan Sensei juga akhirnya bisa mengelola dojo-dojo yang banyak ini gitu. Waktunya gimana gitu. Itu apa sih tipsnya, mungkin bisa di-share ke teman-teman? Ya, totalitas dalam melatih kita maksimal, kita tulus, apalagi kita dengan perguruan kita. Jadi udah kebetulan di perguruan kita saya sendiri langsung dibimbing oleh si Dr. Markus Basuki, ya kan. Beliau sebelum ya yang mengarahkan kita, yang membimbing kita untuk lebih maksimal. Belum ya, selain itu kita di Tangsel sendiri, Gabdika ini di perguruan sendiri kita punya pembina-pembina yang support ya, dari PT Gading Semesta Utama Pak Beni, Ketua Gabdika Banten, Pak Haji Saman yang kebetulan Ketua Forky Tangsel juga support sekali. Lalu Ketua Gabdika Tangsel, belum lagi di teman-teman di Forky sendiri ya, ada Ketua Harian dan Kang Dadang, Abah Dadang Rahayu, dan dari Sekum itu kita sahabat semuanya, dekat gitu loh. Selain itu kita juga dalam hubungan baik saya dengan teman-teman KONI, ketua umum Pak Hamka dan lain-lain, itu sangat luar biasa. Kita kalau kelemahan kita sering sharing lah bagaimana support, dan mereka juga support semuanya sih tentang kegiatan kita, mungkin seperti itu. Iya, jadi memang ini semua kerjasama tim ya, Kerjasama tim di mana Sensei tentu nggak bergerak sendirian. Betul. Dibantu oleh support yang termasuk salah satunya perguruannya ya. Iya, perguruan betul. Gabdika Shitoryu Kai. Ini salah satu perguruan beraliran Shitoryu ya. Betul, Shitoryu Kai. Karena kalau teman-teman memperhatikan, kata Shitoryu itu lagi rame-ramenya tuh kalau kejuaraan dunia. Betul. Mostly-nya itu selalu apa namanya? Kata Shitoryu. Betul. Tapi yang nggak selalu sih, tapi mostly lah ya, mostly. Dominan lah. Dominan sekali. Ya, betul. Nah, ini kalau Sensei saya lihat nih dulu udah bukan ngelola ya, mengembangkan karate ini
mulai dari anak-anak usia dini ya. Ya, dari usia dini. Karena kalau saya lihat ini dulu pernah mendidik anak-anak eh, O2SN Betul. tingkat nasional, Betul. berprestasi di Popda dan juga Porda. Betul. Gitu. Ya, ada kesulitan nggak dalam melatih mereka? Karena kan gini, ini melatih anak-anak, tapi ini Bimpres juga. Bimpres kan berarti melatih yang senior nih kan. Betul. Apalagi sudah masuk Bimpres KONI Tangsel, Ya. Bimpres Polki Banten. Ini kan berarti melatih anak-anak yang atlet-atlet yang juga persiapan untuk PON seperti itu. Betul, Nah, betul. ada yang berbeda nggak dalam melatih atlet PON sama atlet yang Pasti yang membedakan adalah kejiwaannya. Terus yang setelah itu yang membedakan masalah teknisnya. Mungkin kalau dari tingkat usia dini ya seperti ini, usia sampai dengan berapa pemula sampai dengan kadet seperti ini. Mungkin begitu tingkat level yang tinggi ya mungkin menu latihannya juga pasti akan berbeda. Terus tekanan-tekanan kejiwaannya juga pasti berbeda seperti itu. Seperti itu. punya pengalaman yang unik nggak dalam melatih anak-anak seperti itu? Ya pengalamannya kita sayang harus dengan mereka walaupun kita keras. Saya kalau ngelatih ya, dalam arti kalau udah yang khusus itu keras sampai pernah mau kejadian kita tahun baru itu latihan gitu loh malam, tapi kembali lagi mereka senang gitu loh. Nah tapi perjalanan waktu perkembangan kita memang harus zaman itu memang berbeda selama-lamanya. Kita juga harus ngikutin zaman walaupun kita punya idealis, walaupun kita punya ini, tetap kita ngeliat bagaimana zaman melatih di zaman sekarang seperti itu. Nah, tadi kan bicara bagaimana melatih anak di zaman sekarang. Saya ini ingat pernah bertemu dengan saya secara tidak sengaja. Waktu itu saya lagi ngurus, ada afiliasi saya 2 orang mantan juara dunia dari Jepang sama pelatihnya datang ke Indonesia. Jadi kita jemput, kita urus, tahu-tahu ketemu sensei nih. Sensei mungkin nggak tahu kan waktu itu. Ketemu saya. Jadi sensei lagi jemput pelatih. Jadi waktu itu karate itu ngundang, saya lupa berapa sensei ya. Ada 4 kalau nggak salah ya. 2 Shotokan, 1 Shito Ryu, 1 lagi Wado Ryu. Kalau nggak salah. Nah, Wado atau Goju ya? Goju ya, kalau nggak salah. Saya lupa ini pasti. Yang saya pasti itu sensei ada senseinya datang, saya juga ada senseinya datang. Saya jemput dan sensei juga jemput, dan saya ngelihat ini, wah ini bagus sekali, dimana berarti sensei itu masih menjaga hubungan erat dengan Jepang, betul kan? Berarti dalam ilmu selalu update dan juga istilahnya ya nggak, kadang-kadang karate doang di Indonesia jalan tapi nggak update dunia internasional. Nah, ini kalau saya melihat diperbandingkan dengan karate di luar ini seperti apa sih? Ya kalau menurut saya seperti ini ya. Kalau terkait karate, kita kalau di Indonesia kita patokannya kepada guru besar kita, yang Dr. Markus Basuki, karena beliau itu yang mengarahkan kita, yang nuntun kita. Ya kita harus tetap, karena beliau itu ya bicara luar biasa, bicara tentang karate bener seperti itu gitu. Jadi kan saya melihat seperti itu. Makanya udahlah, lu jalan lurus aja gitu. Gitu seperti itu sih. Ya, tadi bicara Siang Markus Basuki, saya sempat ketemu beliau, melihat beliau aktif gitu Pak di acara Forky gitu kan. Itu ya beliau salah satu tokoh bersejarah ya, terutama di aliran Shito Ryu. Itu kayaknya menarik sekali nih kalau kita bisa undang beliau, kita tanya kupas tuntas tentang Shito Ryu di Indonesia gitu kan.
karena Shitoryu ini di luar sangat sangat beken lah. Bahkan sekarang sudah dulu kan biasanya sotokan. Kalau kita lihat di pertandingan udah mulai mix lah, dan termasuk salah satu yang menonjol adalah Shitoryu gitu kan. Nah, ini melihat Sensei ini mendidik dari kecil anak-anak sampai dewasa. Tentunya saya megang ada senior juga kan. Apa nih program yang Sensei lakukan, yang Sensei terapkan khususnya buat di Forky Tangsel, Forky Banten, dan juga KONI Tangsel? Ya, kalau Forky Tangsel itu memang kita rutin ya, dalam arti memang sudah ada programnya khusus ya program latihannya. Tetapi kan mereka semua kan perguruannya kebetulan aktif semua di Tangsel, itu perguruan aktif. Jadi tinggal kita seleksi TC, terus program-program jalan dah. Nah, kalau Forky Banten kebetulan kita Binpres yang nangani ini banyak ya, jadi programnya sudah ada juga, kita tinggal ya persiapan seperti itu. Kalau KONI Tangsel ini kita baru mulai jalan ya, kita sudah mulai pendataan tiap caburnya, ada tiap cabur latihannya di mana dan sebagainya, terus program latihannya seperti apa, jumlah atletnya seperti apa. Ini kita lagi persiapan buat Polprov kebetulan Sensei. Seperti itu. Persiapan Polprov. Polprov kapan rencana? Bulan November 2022. Berarti Polprov ini Tangsel akan menghadapi siapa aja? Soreang, Serang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon juga ya. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Mungkin seperti itu. Menarik juga ya, kita akan melihat hasil. Kapan itu programnya? Bulan November, Polprov. Ya kita berusaha, karena kembali lagi kita karena rata-rata di Polprov itu atlet-atlet dewasa rata-rata begitu lulus kuliah kemana itu menarik. Ini menarik seperti itu. Iya. Seperti itu. Kalau Popda kita masih pelajar masih, tapi yang Polprov ini tantangannya. Ini masalah, saya ingin nanya pendapat Sensei ini kan latihan banyak generasi lah ya. Gimana sih Sensei, gimana caranya supaya mereka ini bisa jangan putus, karena kebanyakan atlet bagus junior usia dini apa segala macam sampai ke atas, begitu sudah sampai ke atas dia tiba-tiba hilang, entah kuliah entah kerja. Ya tentu kadang-kadang kalau dibandingkan dengan jadi atlet, kadang-kadang kalau bekerja pendapatannya lebih besar, tapi ada juga bagi mereka yang justru dengan atlet pendapatannya lebih besar. Itu tipsnya gimana nih Sensei? Sensei kan ngelola dojo juga nih. Apa yang Sensei tanamkan ke dojo Sensei ini supaya mereka ini bisa lanjut terus gitu? Ya kebetulan kan gini loh, kita ya dari dojo sendiri kita kebetulan udah pernah mencoba tuh pembina kita kebetulan punya perusahaan dan sebagainya, nanti lulus berharap bisa kerja di situ plus kuliah atau dan sebagainya. Tapi kembali lagi mungkin mereka punya pilihan juga satu itu kan. Nah makanya kembali lagi saya waktu itu di KONI dan di Spora Tangsel udah terjadi pembahasan tentang masa depan atlet, bagaimana seperti apa terkaitkan kuliahnya, atau jadi tidak hanya sekedar bonus segala, misalnya menang bonus sekian, tapi kembali lagi jaminan-jaminan yang lainnya yang perlu diperhatikan, masalah kuliah atau ada pekerjaan minimal sebelum jadi dikaryakan dan sebagainya, itu seperti itu mungkin. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya, ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol.
memang yang dipikirkan ini gimana caranya mereka ini bisa tenang gitu kan. seperti itu. Jadi jangan sampai ada apa ya pikiran-pikiran setelah ini gimana Betul, gitu betul. kan. Itu ide yang bagus sih. Cuman saya melihat kayaknya tidak bisa efektif seluruh Indonesia. Atlet Betul. kita kan banyak. Betul. Sensei. Atlet aja bisa 25 orang Betul. Sensei. satu ini ya. Belum, betul. Ya seperti itu memang kembali lagi dan itu untuk menjadi atlet sebagai orang masa depan atau itu pilihan sebenarnya. Yang saya lihat itu pilihan. Karena pada saat akhirnya itu harus memilih memang seperti itu kan. Waduh nih, wah berani nggak kan gitu kan? Jadi banyak hilang kan benar masalah pemasukan dan sebagainya kan seperti itu. Kan kalau dia memang cinta dengan itu ya, tapi jarang kejadiannya seperti itu. Susahnya seperti itu sih. Iya. Kalau saya sendiri nih, saya sendiri full time karate ada pekerjaan lain nih di hari-harinya. Ya, mungkin lebih fokus di sini dulu. Tapi kita juga sebetulnya saya di sekolah Darussalam. Oh sekolah juga. Di Darussalam juga saya status saya guru. Tapi di situ karate diwajibkan. Gitu masalahnya. Sebentar. Jadi Anda karate di situ, sampingannya jadi guru gitu Ya, ya? tapi Boleh gitu. gurunya pelajaran karate. Pelajaran karate. Oh. Jadi diwajibkan karate di situ masuk mulok. Oh Gitu. bagus ya Iya. di SD mana? SMP Darussalam. Ya, tadinya SMP saya nggak megang Darussalam. SMA, SMK, SMP. Cuman sekali ngelatih Banyak. gitu, banyak kan akhirnya. Tapi kan kembali lagi sekarang fokus di SMP-nya, Oh SMA dan ini gitu. mungkin. Tapi masuknya statusnya di situ. Jadi begitu kalau kita ngeliat di itu ada salah nomor sekian gitu. Nanya dong. Ini menarik ya. Ini menarik nih. Wajib kan? Di SMP itu wajib. Jadi wajib. Kelas 1, 2, 3. Iya. Jadi kemarin saya cerita aja nih. Kemarin Ya. tuh ada yang nanya ke Instagram saya. Kok di Jepang anak kecil sudah sabuk hitam gitu kata dia. Kalau saya mana sabuk kecil yang mana, dojo mana, saya tanya detail dulu kan, karena saya nggak mau sembarangan jawab. Saya kasih lihat ada salah satu dojo di Jepang, ada anak kecil, menurut saya sih nggak kecil-kecil banget, itu mungkin SD kelas 5, kelas Betul. 6, sabuk hitam. Kalau itu saya bisa jawab. Kalau itu kenapa? Karena di Jepang itu sebenarnya ada yang diwajibin juga. Sebenarnya ada yang jadi satu, lu laki-laki nih, lu kalau nggak ikut eskul itu, ya lu nggak banget gitu kan. Memang dulu salah satu yang pakai itu dulu kayak kendo. Jadi Iya. kalau orang-orang Jepang yang bekerja kadang-kadang lu dulu tim kendo mana biasanya. Ini umumnya ya. Nah, kalau saya melihat kan SD itu begitu. Dia masuk kelas 1, let's say kelas 2, kelas 3 ikut karate. Belum lulus SD pun bisa sabuk hitam. Betul. Tapi pertanyaan saya juga hal yang sama. Ini SMP 3 tahun. Iya. Saya melihat salah satu university di Tokyo, saya latihan bareng juga di situ. Saya melihat, jadi kalau ini saya cerita aja, kalau di Jepang tuh orang senpai itu buat kakak kelas. Betul. Misalnya saya tahun ke-1 nih, terus tahun kedua tuh ninensei ya, atau mahasiswa tahun kedua, sanensei, mahasiswa tahun ketiga dan keempat. Mahasiswa tahun pertama yang baru masuk kuliah tahun pertama itu manggil yang kedua tuh senpai. Betul. Yang kedua ke yang tahun ketiga tuh ya senpai. Dan biasanya melatih memang yang tahun akhir tuh, yang tahun keempat yang latih. Tapi yang saya melihat pada saat latihan bareng di sana itu emang hampir semuanya sabuk hitam sih, nggak ada yang sabuk warna. Jadi saya berpendapat mereka ini latihannya ini saking padatnya, bisa jadi juga seminggu 2 kali 3 kali, sehingga sabuk hitamnya cepat gitu. Nah sekarang nih nanya SMP gitu, di SMP Darussalam itu mungkin nggak biasa, ada nggak yang masuknya kelas 1 atau saya sih punya program apa nih di sekolah itu, kelas 1 masuk, kelas 3 itu targetnya apa? Apakah harus jadi atlet atau tidak hanya atlet, harus juara atau harus sabuk hitam atau gimana? Iya. Cuman kan sekarang trennya juara ya. Ya, Trennya juara. Tetapi kan kita harus punya pilihan. capres. Trennya saya kebetulan kita kalau misalnya terkait itu kan kita harus memikirkan gini. Kan nggak semua orang pengen jadi juara. Nah, Gitu loh. betul. Bapak karate itu bisa buat bela diri, olahraga, seni dan sebagainya kayak gitu. Kita kan orang kan seperti itu. Yang juara kan mungkin tapi kasihan kalau kita hanya memperhatikan yang juara-juara saja. Iya, Ya kan, setuju. wah nanti hilang dengan sendirinya itu masalahnya. Tapi kan kita harus perhatikan bela dirinya, perhatikan ininya, kan ada seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan saya sendiri kebetulan juga ngajar di Pusat Bravo 90 Kopasgat TNI Angkatan Udara. Nah, itu apa tuh? Pasukan khususnya pasukan elitnya Angkatan Udara, salah satunya dulu kan Paskas, sekarang Kopasgat.
Tentunya dulunya Paskas. Tentunya kalau ngelatih Paskas seperti ini nggak bisa pakai materi-materi Ya. SMP yang Kihong atau apa, mungkin ada spesifik khusus ya. Tapi tetap kita basicnya adalah Kihong karena Basic. mereka udah terlatih lah karena pasukan elitnya gitu. Jadi kita berlatih, kita juga Kihong tetap nomor 1 tuh Kihong buat saya. Kata itu karena sebagai kurikulum. Gitu. Kalau mau pengen jadi juara, oke kita latihan khusus. Nah, gitu. Seriusin ya. Seriusin. Silahkan kalau mau jadi juara khusus, tapi kita pertama adalah pendidikan karatenya itu nomor 1. Jadi kan orang masuk karate, apakah pendidikan karate nomor 1 begitu mau khusus ya prestasi gitu loh. Tapi kalau karate khusus dia diajarin basicnya, diajarin bela dirinya, dia kata ya seperti kurikulum gitu. Tetapi kan tinggal kita tetap ajarkan teknik-teknik misalnya ke bela dirinya dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, menarik sekali ya. Oh, ini berarti saya sih udah tambah lagi di pengalamannya. Sekolah iya, atlet prestasi iya, yang mau self defense iya, sampai ke yang Paskas itu ya. Kopasgat. Kopasgat. Saya mau nanya nih, saya kan tadi cerita bahwa ngajar di sekolah. Terus kita udah 2 tahun ini COVID gitu kan. Tentu sekolah juga tutup. Ini impactnya gimana sih? Saya kejadian seperti itu pada waktu ya kita nih jadi terbuka nih ya. Jadi gak enak saya nih. Jadi awal-awal kita harus waduh nih kalau sekolah tutup kasihan atlet-atlet saya. Ya udah kita kembali lagi pilihan. Siapa yang mau latihan? Nah, seperti itu. Kita cari tempat awal-awal. Ya udah biasa-biasa aja tempat kita latihan di Kecamatan Pamulang pada biasa-biasa. Begitu orang latihan ternyata pegawai-pegawainya pada ngeliat ikut keluar katanya. Ikut senam juga. Pas kita ngincerin masa itu kan libur kan. Nah, ikut senam, ada main bola juga gitu. Tapi berjalannya waktu pernah kejadian juga tentara polisi marahin, Pak ini COVID Pak gitu. Akhirnya kita pindah tempat, tapi kita jalan terus. Ya udah kita eksis, tinggal bagaimana kita. Cuman ada orang-orang yang memang tidak berani, kita tetap jaga protokol kesehatan nomor 1. Tapi orang-orang yang tidak berani, kita ada latihan jarak jauh. Nah pada waktu jarak jauh pakai. Berarti bikin juga virtual training. Bikin virtual juga kita. Wih hebat banget. Nah pada waktu awal-awalnya COVID kita malah pada waktu itu latihan lari di sekitar Legoso Ciputat. Pada waktu rame-ramenya pakai bendera kita lari. Wah, pawe. Gitu awal-awalnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang semuanya sehat. Alhamdulillah selamat, sehat. Memang protokol tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Yang penting kita sehat, vitamin, istirahat itu. Gitu. Oke. Ya. Nanya nih, kalau biasa BIMPRES itu di challenge-nya itu adalah targetnya apa? Ya. Targetnya apa? Nah kita mau challenge langsung aja nih, baru menjabat. Ya. Apa target dalam jangka pendeknya gini? BIMPRES Koni, Koni. Satu-satu deh. Ya. BIMPRES mana dulu nih? Ya. Banyak banget jabatan BIMPRES. Ya. Ya, Forky Tangsel deh. Ya. Forky Tangsel targetnya apa? Forky Tangsel yang pertama. Pertama target kita adalah Popda dulu lah. Kalau masalah Forky Forprop kebetulan kita 2024 kita juga kan juara tuan rumah gitu kan. Nah, kita kalau untuk target maksimal masih kemungkinan di Popda nih ya. Kalau buat Forprop kita masih berusaha maksimal semaksimal mungkin gitu. Tapi insya Allah ya mati-matian lah gitu. Oke. Selanjutnya kan anggota BIMPRES Forky Tangsel ya. Saya ketua di Forky Tangsel. Ketua. Sorry. BIMPRES Forky Banten. Ya masuk. Atau Forky Tangsel. Tadi kan udah Forky Tangsel. Sekarang BIMPRES Forky Tangsel. Targetnya apa nih? Tangsel. Sorry. Provinsi Forky Banten. BIMPRES Forky Banten. Tetap sama, kita berusaha memaksimalkan program-program di Forky Banten. Ya prestasi lagi. Kemarin kan dulu kan prestasi di tingkat nasional. Nasional berarti kalau event terdekat ini itu ada kemarin tanggal akhir tahun ya. Oh iya Kejurnas Forky kan. Tapi yang multi eventnya kan nanti ada Sumut Aceh Pon. Oh iya Aceh Pon. Iya itu juga nggak ya, kerasa. Itu dari ini. Betul. Udah deket. Iya. Ya kita dari Aceh kita coba lihat dari Porprov-nya bagaimana nanti. Dari Porprov nanti saya juga pasti koordinasi dengan yang lain seperti apa karena buat persiapan mungkin ke praponnya pasti prapon dulu kan. Okay. Itu paling itu dulu. Oke.
Selanjutnya sebagai Kabid Bimpres Koni Tangsel. Ini multi cabur loh, nggak bisa Multi cabur. main-main nih. Ini apa target ke depan? Ya, pertama kita ya itu tadi ya, kita dari 55 cabur kita sudah pelantik dan kita pertama kan kita tadi membahas pelantikan. Kemarin kita sudah ketemu bersama ketua KONI dan bendahara dan wakil ketua umum, kita menghadap Dispora terkait masalah persiapan pelantikan, persiapan program-program lainnya. Lalu kita nanti akan datang ke cabur-cabur, kesulitan apa dan sebagainya, apa yang harus disupport. Lalu kita ingat bagaimana mereka lebih berprestasi gitu. Kita targetnya semua cabur akan dimaksimalkan supaya seperti program ketua umum KONI Tangsel, paham Pak, bahwa beliau berharap Tangsel, destinasi olahraga Tangsel untuk membuktikan bahwa Tangsel itu sebenarnya punya banyak potensi. Kenapa nggak bisa digali lebih maksimal lagi gitu loh. Supaya lihat ini Tangsel, dunia tahu siapa Tangsel gitu, seperti itu. Gitu. Mantap. Kalau saya tanya nih cabur unggulannya Tangsel apa sih? Cabur apa sih? Nah, kalau kemarin sih saya lihat renang sama panahan sih. Renang, Panahan itu renang sama panahan itu ya. banyak sering. Ya, ini kita Iya, terus saja. iya. Seperti itu. Ada juara nasional ya. Ada itu banyak kalau event multi event mereka nyumbang banyak medali memang. Segitu. Berarti ini rencanakan buat PON mungkin ini ya. Iya, banyak medali itu saya lihat Oke. luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih nih perbincangannya. Kita udah bincang banyak dengan Bimpres di Kabid Bimpres Forki Tangsel, Bimpres Forki Banten, dan Kabid Bimpres Koni Tangsel. Ya. Ini menurut saya sih jarang ya orang karate bisa ada ya di Koni beberapa daerah saya lihat ada, cuman bisa menjadi Kabid Bimpres seluruh cabang olahraga itu hal yang luar biasa. Tambah lagi nih ketua umum pokoknya bilang sama saya sekali lagi, ya maksimalkan Tangsel, semua Tangsel termasuk jaket KONI ini harus produk dari Tangsel. Woi, Gitu. bagus banget ini. Kita coba Tangselnya diangkat. Ini tidak dari luar, Tangsel, produk Tangsel. Seperti itu. Jadi kita harus Tangsel, kita harus membuktikan Tangsel. Jadi bisa. ini tidak hanya olahraganya yang diunggulkan, tapi dari masyarakat sendiri Seperti itu itu. Jadi kita semua Tangselnya bukan lagi dimaksimalkan untuk ya. ya gitu aja Sensei. Luar biasa dah. Mudah-mudahan selalu berprestasi ya, dan Amin. selalu kita bisa lihat nanti prestasinya seperti apa gitu kan dalam kejuaraan terdekat termasuk Popda gitu. Iya, Oke. berusaha aja. Tinggal Tuhan yang menentukan gitu. Siap. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa untuk klik like dan juga komen dan juga subscribe. Stay safe and healthy. Os. Us.